Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada di komentar terlalu panjang balas-membalas, saya coba bikinkan penjelasan kepada sahabat Alpat, subscriber Alpat, yaitu media konstruksi kalau tidak salah dari Jawa Timur, yang tadi habis mereaksi berkomentar tentang kegiatan Anies Baswedan dalam berziarah. Kemudian beliau media konstruksi mengatakan bahwa bukankah PKS dan Habib Rizik Sihab, tapi tidak sebut Habib ya, itu menganggap ziarah kubur itu syirik. Jadi pertanyaan itu salah ya. Jadi kita tahu bahwa negara ini demokrasi, kemudian ada pilihan berbeda, itu tidak ada masalah. Tapi kita jangan sampai karena ada perbedaan, kemudian kebenaran yang ada di orang lain yang berbeda itu kita tutup. Ya, mohon maaf, media konstruksi sepertinya kurang mengamati di dalam kegiatan YouTube ya. Ada haul Habib Rizik, ada ziarah Habib Rizik, ada maulid Nabi Habib Rizik. Bukankah maulid, haul, ziarah kubur itu adalah ciri-ciri penganut ahlu sunnah wal jamaah sunni di Indonesia? Jadi dia salah ya. Kemudian dia juga membalas lagi menuduh bahwa Habib Rizik menganggap negara ini tauhid ya, kekuasaan ini tauhid, bukan itu. Jadi salahnya begini. Media konstruksi melihat sesuatu gebiak uyah. Dulu memang semangat 02 pendukung Prabowo Subianto mulai 2014 sampai 2019, 2014, 2019 itu sebenarnya memang ada semangat keislaman di pendukung Prabowo Subianto. Ya, ada yang tadinya paham Ikhwanul Muslimin, Salafi, kemudian Wahabi mungkin dan lain sebagainya. Itu berkumpul memang banyak di situ. Tapi seorang kandidatnya itu tidak bisa diganggu-gugat dan kita sudah meyakini bahwa negara ini sudah negara yang kita sepakati bersama mitsaqon ghalidha ya. Jadi mungkin ada orang ya kita sepertinya ini loh tidak bisa memungkiri juga di pendukung Pak Jokowi ada yang mempunyai paham komunis. Ada ya, berpotensi ada yang mempunyai paham komunis. Sama toh, ekstrim kanan, ekstrim kiri itu tidak ada yang baik. Tapi kemungkinan itu, potensi itu ada di 01, ada di 02 kemarin di 2014-2019. Jadi jangan menganggap kalau kita sudah cocok dengan 01, apapun yang dilakukan 02 salah semuanya. Begitupun sama, jika kita sudah cocok dengan 02, maka apa yang dilakukan 01 itu semuanya salah. Jadi kita harus paham sendiri, ya memang PKS awalnya kita tahu juga dia embrionya Ikhwanul Muslimin. Tapi selang berjalannya waktu, apalagi ini kita langsung loncat saja ya di Pilpres 2024 ini, PKS diajak oleh PKB, justru PKB masuk ke jaringannya Anies Baswedan, ke koalisi perubahan, justru sedikit-sedikit untuk menghilangkan stigma negatif yang ada di PKS. Kita jujur saja, tidak ada masalah. Dan bagaimana PKS mengamini dan mengiyakan tidak ada masalah. Bahkan PKS sekarang masuk ke kantornya PKB juga baca Yalal Waton, PKB masuk ke kantornya PKS juga menyanyikan Yalal Waton, kan sudah tidak ada masalah. Sepakat dari Gus Muhaimin Iskandar adalah bagaimana kita akui itu ada stigma negatif pada Anies Baswedan yang mendukung yaitu PKS dengan stigma Salafi dan Wahabi, maka Anies Baswedan diajak oleh Gus Muhaimin, mari bersama-sama menghilangkan stigma itu dengan bagaimana caranya menengahkan yang terlalu kanan, menengahkan yang terlalu kiri, ekstrim kanan, Eki, ekstrim kanan, Eka, ekstrim kiri, Eki, semuanya ditengahkan dengan semangat PKB yang di dalamnya PKB adalah anak kandung dari organisasi terbesar di negeri ini. Jadi kita harus sepakat dulu. Kini kita ada perbedaan, oke. Tapi jangan gebiak uya. Ya, Habib Rizik tidak pernah mengatakan negara ini tauhid, kekuasaan yang ada di sekarang itu tauhid. Mungkin orang yang
mempunyai paham lain, ada yang mendukung Prabowo itu, tapi Habib Rizik tidak pernah. Anda tidak, mohon maaf ya, saya agak flu. Habib Rizik itu karya ilmiahnya yang S2 atau S3 di Malaysia itu tentang Pancasila. Bagaimana memposisikan Pancasila itu yang mulia, itu tidak mau dirubah dengan Trisila. Saat kita sudah pernah lihat ada yang mau merubah Trisila. Ya, jadi kita harus komprehensif dalam memahami sesuatu, jangan kebiak uyah. Sekali lagi ya, lihat dengan objektif. Dan mohon maaf, Salafi Wahabi itu tidak mau noblos loh. Ya, Salafi Wahabi, saya banyak teman Salafi Wahabi, saya banyak teman Muhammadiyah, saya banyak teman nasionalis, dan saya open orangnya, mau berteman dengan siapapun, karena ini negara demokrasi, ada celah perbedaan, boleh. Yang penting kita sepakat, jangan merubah sistem negara ini, oke. Tapi kalau kita punya pikiran, orang lain punya pikiran, ya silahkan sebatas pikiran. Dan ganggulah pikiran orang yang pikirannya salah, dan kita dukung orang yang pikirannya benar. Maka apa yang disampaikan Rocky Gerung itu, pikiran disebut berpikir jika ada yang mengganggu gitu. Misalnya ada pikiran yang mau bikin negara Islam, bagaimana? Ayo kita argumenkan biar orang itu tidak berkembang gitu kan. Bagaimana tentang khilafah? Kalau sebatas obrolan, kemudian negara dunia ini tadinya ada khilafah, tapi yang terpenting adalah bagaimana negara ini adalah negara Pancasila yang berbineka tunggal ika, sudah kita sepakati bersama, sudah harga mati. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita itu ada perbedaan, kemudian digebiak uyah, digeneralisasi, semuanya salah. Itu mohon maaf ya. Jadi clear sekali lagi saya penjelasan, Habib Rizik itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni kalau kita singkat itu ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa sih? Yaitu penganut Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau penganut Imam Abu Hasan al-Maturidi. Siapa Wahabi? Wahabi adalah pengikut Imam Wahab. Kemudian kita kalau merujuk kepada Gus Baha bahwa Gus Baha juga tidak risau dengan Wahabi, tidak risau dengan Syiah, ya karena mereka punya kelebihan kekurangan, kita akui ya. Gus Baha bagaimana menyikapi Wahabi karena dia menghormati beliau, Gus Baha menghormati Wahabi, bagaimana menjaga Haramain, bagaimana ada kiprah baiknya. Walaupun tentu kita ada kritik-kritik bagi mereka. Bagaimana kepada Syiah, Gus Baha mengakui ada kesamaan, mau tahlil, mau khol, dan lain sebagainya. Walaupun tetap ada kritik buat mereka. Sekali lagi, Habib Rizik, karya ilmiahnya saja tentang Pancasila. Pancasila sudah dijelaskan oleh beberapa ulama kita juga terkandung di dalamnya ada maqasidus syariah. Ya, jadi mohon maaf, jangan karena ada kebencian kemudian kita generalisasi. Habib Rizik tidak pernah mengatakan tauhid kepada negeri ini. Ya, kalaupun ada orang lain yang mengatakan tauhid, ayo kita lawan bareng-bareng. Ya, jadi kita sepakatlah, kita udah mitsaqon ghalidha, syariat Islam bisa dijalankan di negeri ini dan tidak ada masalah ya. Kalau orang Wahabi, orang Salafi itu, mereka itu tidak mau mencoblos di Pilpres, di pemilu dan lain sebagainya. Tapi mereka punya anggapan, siapa yang jadi nanti, dia akan sami'na wa ata'na selama tidak memerintahkan maksiat. Jadi kita harus objektif dalam menilai ya. Wahabi tentunya banyak yang kita tidak sesuai. Mereka tidak maulid, kita ziarah kubur, mereka tidak. Ya sudah, dia punya amalan sendiri, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, jadilah kita kalau kita orang Ahlus Sunnah, kalau kita orang NU, jangan cuma bisa membanggakan, tapi harus bisa mempraktekkan apa yang dikatakan disebut di dalam dia Maulid Ad-Dibai. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat wa kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Rasulullah di dalam dirinya adalah akhlaknya akhlak Al-Quran. Dan apa yang dimiliki oleh Rasulullah adalah pemaaf. Ya, wa shimatuhul ghufran. Punya jiwa yang pemaaf. Oleh karena itu, jika kita berbeda, mohon maaf, ini media konstruksi, kalau dia
Orang NU kalau dia orang Ahlus Sunnah, kenapa tidak mau sebut menghormati orang lain ya, Habib Rizik gitu. Kalau bilangnya Rizik Sihab saja, ya mohon maaf. Kalau saya mohon maaf berbeda dengan Habib Lutfi mungkin pilihan politiknya. Tapi kalau ada orang mengatakan Lutfi saja seperti Gus Fuad, saya kurang nyaman. Ya, sekali lagi kita hormati orang. Kalau kita orang terhormat, kita kalau menghinakan orang, kita orang hina. Negara demokrasi ini ada celah ruang untuk perbedaan kita dalam memilih apapun itu, dalam memilih pilihan. Tapi jangan sampai kebencian itu muncul karena adanya perbedaan. Sekali lagi jaga persatuan dan kesatuan. La ikroman illa karimun, la ahanan illa laimun. Jika orang suka memuliakan orang lain maka ia adalah orang mulia. Jika ia suka menghina orang lain maka ia adalah orang hina. Di dalam berdemokrasi, negara, kekuasaan, penguasa boleh dikritik, tapi kebijakannya bukan pribadinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat media konstruksi.